lulus ginian. Habis lulus jadi seperti itu yang sebelah. Sebelah. Iya, yang sebelah udah beres, baru saya pikir-pikir mendingan buka usaha sendiri. Buka usaha sendiri. Iya. Biar tahu jadi pengalaman. Usaha sendiri. Usaha sendiri. Alhamdulillah. Modal mahal gak? Modal awal waktu itu pas bulan puasa enggak sampai 800.000, itu juga udah kayak marjan nih, kan saya pakai marjan. Marjan bisa nyetok buat 2 hari, susu buat nyetok 2 hari. Mungkin kalau nggak pakai stok mungkin masih 500.000. Tapi belum sama meja beda lagi. Udah sama barang-barang. Udah itu semua udah sama bahan-bahan. Udah bisa balik modal kan? Wah, alhamdulillah. Yang penting mah itu. Terus ada rencana mau dikembangin nggak? Ada, Pak. Gimana caranya? Ini aja sih bulan puasa, kalau emang ini berjalan terus, setiap bulan puasa kan kayak gini bulan puasa ramenya. Ya. Mungkin setiap bulan puasa kembangin. Jadi berkembangannya setiap bulan puasa tahun ini. Pengembangan di mana? Tahun lalu pengembangan lagi di mana? Kalau sedang tidak bulan puasa ngapain? Apa? Kalau tidak sedang bulan puasa. Enggak, jadi kalau emang bulan puasa nih saya pengembangannya. Oh. Ntar saya nggak puasa juga tetap dagang. Iya, gitu jadi biar orang tahu rasanya pas bulan puasa kan ramai itu kalau bulan mau puasa. dibikin kayak apa, ada tokonya gitu. Pengembangan mungkin kalau semua Franchise udah mulai toko udah banyak kayak gini, udah banyak mungkin kayak gitu. Ada sih pikiran buat kayak gitu, udah ada. Iya. Kalau boleh tahu namanya siapa? Ramdan. Ramdan. Iya. Ramdan tinggal di mana? Di Kampung Bulak. Membulak. Jadi nggak apa ya kita videoin ya. Oke, aman. Kita berbagi informasi aja buat teman-teman di rumah tuh ya. Ini semoga suaranya kedengaran nih karena kita lagi di luar nih, outdoor, pinggir jalan. Ini kan usaha udah jalan nih. Iya. Selama ini rasanya apa sih usaha itu, melakukan usaha itu? Rasanya gimana sih? Ya kalau usaha kan ya yang pendapatan nggak tentu. Ya. Nggak sabar. Kalau nggak sabar ya Kalau nggak sabar ya? Iya, susah bakal. Kalau nggak sabar bakal udah gitu namanya usaha. Yang penting buat modal ada. terus ini masih bertahan. Masih. Ada yang ngingetin nggak kalau misalkan lagi nggak sabar gitu? Diri sendiri sih. Oh, dari sendiri. Iya. Teman-teman gimana? Teman-teman sekedar. Nggak ada rencana buat sekolah lagi gitu? Insya Allah tahun depan, Pak. Sekolah apaan? Iya. Iya, maksudnya kuliah apaan? Oh, marketing sesuai dengan ini kan, saya paling kalau nggak marketing ya pemasaran. Singkat cerita nih dah, menurut Ramdan nih, Bogor supaya bisa maju berkembang tuh gimana sih baiknya gitu? Iya, orang-orang yang punya tanah kan banyak, masih tanah kosong ya, tanah kosong banyak yang punya, tapi kurang dikembangin. Itu harusnya dikembangin juga tuh dari entah dari yang punyanya, dari pemerintahnya. Supaya ya biar nggak yang punya tanah banyak ini nggak kerja sama orang kan, bisa biar walaupun di pedesaan, tapi kalau emang kita pintar olahnya juga insya Allah rezeki mah ada aja sih. Berarti kalaupun ada tanah harus dikelola gitu ya, supaya orang yang tinggal di dekat situ bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Ya, bisa buka lapangan pekerjaan. Di Bojonggede di mana ada tanah lagi ya? Iya sih benar. Sempit kayaknya. Di belakang sih ada, Pak. Ya, berapa meter? Iya. Buat bikin apa? Nah, kira-kira buat Bojonggede, kira-kira usaha apa yang harus dikembangkan oleh pemerintah? Singkong. Kan tanah banyak nih, tinggal nanam singkong doang kan. Gampang ya? Iya. Dari singkong bisa jadi apa aja tuh? Keripik. Kue kan bisa. Kue singkong? Kue singkong. Baru denger. Kue singkong ya? Ya kue singkong kan. Tapi campuran juga sih. Oh, iya. Iya, ada campur-campurannya juga. Tapi bahan dasarnya singkong. Itu paling gampang ya? Iya, keripik. Ditumbuhinnya paling gampang, singkong. Dipanennya paling gampang. Diolah jadi makanan lain gampang, gitu ya. Dan harganya murah ya. Jangkau lah. Betul juga kamu. Ada juga soalnya yang mikir sama tuh, hebat juga. Tinggal realisasi aja ya. Iya benar. Tanam singkong di mana gitu ya. Terus di sini rumah-rumah tuh ada yang masak singkong, goreng singkong gitu kan. Jadi, ada yang ngupas singkong. Iya, ada satu RT itu berguna semua, bisa buat ada yang ngembangin, ada yang promosiin, ada masarin, ada yang bagian petaninya. Tuh, dengar tuh ya Bogor ya, kalau bisa khususnya Bojonggede nih supaya mendapatkan penghasilan gitu ya, dan bisa memberdayakan masyarakat sekitar gitu ya, sekaligus menyerap tenaga kerja anak-anak muda gitu ya. Ya bikin usaha di Bojonggede lah gitu. Pemerintah kalau bisa mengusahakan misalkan tadi ya usaha singkong gitu. Oke.
Kalau dari segi ini kepadatan penduduk, Ya nggak terlalu padat-padat banget sih ketimbang di Jakarta saya ya. Oh, ketimbang Kalau- Jakarta iya, ya? kalau menurut saya, ya ya biasanya kan masih ada waktu ini tempat-tempat masih nggak terlalu berdempetan rumah-rumah. ya, ya. Kita tinggal di negara Indonesia kan? Ya. Batas negara Indonesia dari mana sampai mana? Dari Sabang kan, Ya, dari Sabang sampai Merauke. Merauke. Nah, menurut Ramdan nih, dari Sabang sampai Merauke, kan Indonesia tuh besar ya, luas, kaya raya, sumber daya alam gitu ya. Tapi ngerasa gak kalau hidup kita tuh kayaknya di Indonesia gini-gini aja? Ya. Hah? Iya. Kenapa ya? Kenapa? Kira-kira kenapa tuh? Males kali Pak. Ya. Kali gitu kan banyak anak mudanya mungkin itu kan teman saya juga bukan teman-teman saya doang ya maksudnya yang saya lihat anak mudanya kayaknya malas berkembang. Apa nggak ada itu apa hubungannya sama pemerintah gitu, nggak memotivasi warganya supaya semangat terus gitu kan? itu juga Kerja katanya gitu. itu juga salah satu faktor sih kayaknya. Iya. Tapi emang itu berarti ya apa rasa malas gitu ya, minder juga gak? Kayaknya sih ya. Gitu ya. Ini juga saya kalau emang dari awal saya kelas 8 nggak berani dagang, mungkin saya nggak berani kayak dagang gini Iya, karena betul, udah terlatih juga. Betul. Kalau emang tiba-tiba di dagang juga kan kayak gini, kalau emang ada modal apa namanya nggak punya mental juga sama juga Iya, Pak. betul. Tapi berarti kalau Tapi pendidikan itu juga penting sih. tapi saya kok ngerasa kayaknya kalau cari kerja tuh rebutan. Kalau usaha juga ya tadi kalau ya orang yang usaha berarti kan dari 100 orang Iya. paling cuma beberapa orang yang Iya, mentalnya udah kuat gitu kan. Terbentuk. Jadi menurut Ramdan, apakah buat yang anak muda ini kira-kira ada treatment khusus gak? Misalkan nih presiden nih kasih program apa gitu supaya anak-anak mudanya tadi semangat, bermental kuat gitu kan ya, kalau berani buka usaha gitu. Atau misalkan kalau emang dia emang lebih pilih pekerjaan gitu ya, kerja sama orang, dia ya mentalnya kuat di tempat kerja gitu. Kira-kira ada cara-cara khusus nggak yang perlu, misalkan nih Ramdan jadi penasehatnya presiden lah ceritanya? Lebih ini aja sih didampingin. Kalau emang saya kan kayak gini juga kan dagang kadang-kadang suka kayak ngeluh juga sih jatuhnya ya, tapi kalau nyesel sih nggak cuma ngeluh doang kayak oh kok nggak ini nggak habis kayak gitu, kayak lebih kayak ada yang ngasih arah, oh lu nggak apa-apa nggak habis nih contoh gitu, ini gue kasih tahu caranya biar lu habis, biar diarahin aja, biar kayak ada yang mendampingin Ada gitu. pendamping Iya ya? Pendamping usaha ya? iya buat punya support system juga. Iya. Tapi pengen ya ada pendamping usaha kayak gitu ya. Jadi kita semangat juga, oh lu juga ngalamin kayak bilang gitu, iya gue juga pernah ngalamin kok nggak habis kayak gitu contohnya. Dan juga bisa ngingetin Iya, kalau kita lagi turun bener, gitu bener, ya, lagi down ya. Biar kata lu pusing-pusing banget. Iya. Diri kalau misalkan kita mau bersaing sama negara-negara luar negeri, negara-negara besar, gimana caranya supaya kita bisa bersaing? Padahal kita punya sumber daya alam yang besar, kepulauannya luas, banyak. Ya kita penduduknya banyak, istilahnya gimana sih cara kita bisa jadi negara besar juga kayak mereka gitu? Sumber daya manusianya Pak, Sumber daya manusianya dibentuk. Iya. Kan contoh juga Singapura kan nggak punya apa sih namanya sumber daya alam, tapi sumber manusianya bagus-bagus dilatih. Kok dari tahu kecil. ada Singapura? Iya. Sih gak ada sumber daya alam. Hah? Kan saya pernah lihat baca-baca juga, saya suka baca-baca seperti itu. Oh, gitu. Canggih deh ya. Iya. Malah Bagusan kecil lagi, dia, pulau kecil doang negara kan. kecil, tapi berkembang. setahu saya semua transaksi kapal-kapal laut itu yang lewatin Indonesia, Malaysia, Jepang, Cina tuh lewat dia tuh. Oh iya, dari Singapura dulu ya. Iya, dia mesti bayar tuh Iya, ke Singapura iya. tenaga ahlinya. Jadi kita kurang ya sumber daya manusianya ya, kurang ahli ya. Kayaknya sih. Banyak kan mau kerja sama orang, nggak mau melatih dirinya nih biar anak mudanya ya. Iya, iya. Tapi nggak tahu juga, nggak semuanya yang saya lihat doang seperti itu. Jadi supaya kita jadi negara besar, kita mesti punya sumber daya manusia yang secara kualitas iya. bagus ya. Nggak cuma banyak tapi Iya, bagus. betul, Kalau juga. di Tiongkok itu kan banyak, bagus juga. Bagus juga ya. Iya. Amerika juga ya. Iya. Padahal kalau di apa Instagram gitu guys ya, di sosial media itu kalau orang-orang Amerika kalau ditanya tebak-tebakan tahu gak berapa gaji orang Indonesia gitu ya,
Dia mikirnya berapa? Dia mikirnya sebulan kita gaji 30 juta. Karena sumber daya alam ini banyak kali ya. Enggak, Kenapa? karena mereka di sana tuh mereka gaji mereka tuh per bulan rata-rata 30 jutaan, 20 jutaan gitu. Per bulan. Per bulan. Gede. Bahkan kalau di apa istilahnya yang pekerjaannya bahkan cuma kayak apa? Satpam. Iya satpam atau bersihin Iya, apa kaca, gitu iya. kan. Kerjaan-kerjaan yang Ringan kecil lah, lah, iya. ringan lah gitu ya. Cleaning sampai sih gitu, 10 juta, 20 juta sebulan gitu. Gitu ya. Iya. Pas dia tahu di Indonesia gajinya cuma 3 juta, itu kan dia kaget itu. Ah, cuma segitu. Bisa hidup gitu. Kata dia gitu. Bener-bener mahal juga ya. Gede juga pendapatannya. Ya makanya kan ada orang-orang yang ngerti bahwa kalau kerja di luar negeri itu gajinya besar. Itu pada berusaha supaya dia bisa belajar bahasa Inggris, Betul, bahasa asing. bahasa asing, ya, benar, Terus benar. dia ngusahain supaya ya minimal gue nyampe dulu di Iya, luar iya, negeri dah. bener. Kan kayak orang-orang Tiongkok itu kan Iya, iya. pada pindah tuh ya ke Amerika kan banyak tuh ya. Yang penting hidup dulu deh di Iya, luar benar, negeri iya. nanti Kerjaannya dan nyari ya belakangan. kerja nyari ya. belakangan gitu. Saya juga punya teman Pak, dia bilang mau ke Jepang. Oh iya, Iya, udah 2 orang bilang mau ke Jepang tapi lagi ngumpulin duit dulu. Katanya kerja di sana enakan, jadi gitu. Kayak gitulah kurang lebih Iya, iya, iya. soal pendapatan. Tapi dia udah tahu lewat apa gitu. Dia udah mempelajari semuanya, bahasa, Oh, ininya berapa biaya yang harus ditanggung. iya iya. Kurang berapa ya? Hah? Kurang berapa ya? Gua nggak tahu dah. Tapi lagi ngumpulin sih kata Iya, dia. iya. Soalnya sepupu saya juga pernah kerja di Jepang Oh, juga. Iya. Dan di sana itu memang pendapatannya besar. Cuma kalau kita nggak biasa dengan gaya hidup di Iya, Jepang, kayaknya beda gitu. Iya, benar. Soalnya di sana tuh kayak tukang ambil sampah itu bisa tiap hari beda-beda. Maksudnya? Sampah hari Senin sampah khusus plastik, Heeh. sampah hari Selasa sampah khusus bekas makanan, sampah hari Rabu khusus tentang sampah-sampah besi misalkan. Gitu. Nggak dicampur tuh ya. Nggak dicampur, itu tiap hari. Terus bangunnya kalau kerja di pabrik gitu ya, itu mesti tepat waktu, nggak boleh Produktif telat. berarti ya. Iya. Jadi banyak juga yang udah berhasil ke sana, tapi pas pulang nggak mau balik lagi. Oh gitu, Karena- udah ada nyaman ya. Iya, karena Enakan di sana keras ya. gitu kan, Iya, di sana hidup iya. keras gitu. Emang hidupnya keras tapi kan ya gajinya Tapi gede. dihargai Betul. kayaknya. Ya, benar. Ada juga temen yang ke Australia. Oh, iya. Mantap. Dia ke sana itu nggak bilang mau kerja, Bilangnya dia kuliah dulu. oke. Masih muda kan, baru ya orang-orang kuliah lah gitu ya, lulus SMA. Yang penting dia daftar kuliah dulu di Australia gitu kan, nanti pas kuliah dia sambil kerja, Oh. kan gajinya lebih Iya, besar gitu. besar, bener, Meskipun bener. dia bukan pekerja bukan, maksudnya dia orang masih kuliah ya, tapi kayak orang yang part time kita di Iya, kita kan, ngerti, kan iya. gajinya lebih kecil, Ah. tapi lebih kecil di sana kan tetap lebih gede di sana Iya, benar, daripada di benar, sini. Iya, benar, ngerti. Kalau di sini part time mungkin sebulan cuma bisa dapat 500.000, Iya. ya di sana bisa mungkin Lebih ya, ya sejuta bisa kali 3 ya. jutaan Ah. gitu kan, bisa seharga gaji kita sebulan gitu kan. Ya, setelah lulus pas dia kerja kan dia bisa full time. Oh gitu. Iya kan gajinya lebih gede lagi. Benar. Gitu. Tapi kebanyakan pada ngambil ke luar negara. Karena lebih dihargai mungkin Lebih di enak sana ya. tinggal di sana, iya. betul. Meskipun kalau ke Indonesia dia bisa pulang pergi balik lagi. Dan ya istilah kata kalau anaknya lahir di sana, punya keluarga negara sana asli kan fasilitasnya lebih bagus. Kayak Dijamin mungkin. iya dong. Iya, oh. Oke deh Ramdan, makasih atas berbagi inspirasi, nasihat-nasihatnya buat kita nih, Nah, karena saya tidak buat presiden ke depan ya. Jadi kalau kita Indonesia mau maju nih, mau jadi negara superpower, mau jadi negara daya, perbaiki kualitas SDM-nya, manusia-manusia kita, apalagi anak-anak mudanya nih. Yang penting dia tekadnya kuat, tekadnya baja, mau belajar gitu kan, dan memang punya kemampuan, itu doang sih ya. Jadi supaya kita bisa bersaing sama negara lain, itu yang penting, kata Ramdan. Oke. jangan saya. Ya itu kata dia kan, saya mah cuma menyimpulkan aja gitu kan. Jadi pokoknya kita kerjakan aja dengan hati apapun usaha kita gitu kan, dan sesuai dengan tema kita, ini cara gue. Makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.